Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ayuda, NIM 22073122. Mata kuliah Kumudi Rem dan Suspensi. Baik, saya akan presentasikan pertanyaan-pertanyaan dan soal-soal yang telah saya buat. Soal pertama, tuliskan prinsip kerja dan nama fungsi komponen, cara kerja, dan tipe serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi, lengkapi dengan gambarnya. Prinsip kerja sistem kemudi roda pada kendaraan bermotor bekerja dengan cara mengubah arah roda melalui putaran kemudi yang terhubung dengan steering gear. Steering gear akan mengubah putaran dari kemudi menjadi gerakan horizontal melalui pitman, arm, dan canterling, kemudian diubah menjadi gerakan vertikal oleh idle, arm, dan T-rod, dan akhirnya diteruskan ke roda. Dan selanjutnya adalah nama dan fungsi komponen. Yang pertama ada kemudi atau steering wheel, bagian yang digunakan untuk mengubah arah kendaraan dengan memutar kemudi. Yang kedua ada steering gear, merupakan sistem roda gigi yang digunakan untuk mengubah putaran kemudi menjadi gerakan horizontal. Yang ketiga, pitman arm, mengubah gerakan horizontal dari steering gear menjadi gerakan vertikal. Yang keempat, counterlink, menghubungkan pitman arm dengan idle arm. Idle RM mengubah gerakan vertikal dari counterlink menjadi gerakan horizontal pada T-rod. T-rod menghubungkan idle RM dengan roda. Selanjutnya cara kerja. Ketika kemudi diputar, putaran akan diubah menjadi gerakan horizontal oleh steering gear. Gerakan horizontal ini akan diubah menjadi gerakan vertikal oleh pitman RM. Kemudian dihubungkan ke counterlink. Gerakan vertikal ini kemudian diubah kembali menjadi gerakan horizontal oleh idle arm dan T-rod dan diteruskan ke roda dengan cara ini. Arah kendaraan bisa diubah sesuai dengan arah yang diinginkan. Dan selanjutnya di jenis atau tipe. Sistem kemudi roda pada kendaraan bermotor memiliki beberapa jenis tipe antara lain. Yang pertama ada rack and pinion. Sistem ini menggunakan roda gigi untuk mengubah putaran kemudi menjadi gerakan horizontal pada batang penyetir. Yang kedua, resculating ball. Sistem ini menggunakan bola yang bergerak di dalam sebuah roda gigi untuk mengubah putaran kemudi menjadi gerakan horizontal pada batang penyetir. Selanjutnya, analisis gangguan dan langkah perbaikan. Beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada sistem kemudi roda diantaranya adalah suara berdecit saat diputar, kemudi yang sulit dikendalikan, atau kemudi yang bergetar. Berikut adalah langkah perbaikan yang dilakukan. Yang pertama, suara berdecit saat diputar. Cek kondisi power steering fluida, pastikan tidak terlalu rendah atau kotor. Jika perlu ganti power steering fluida, pastikan tidak terdapat kebocoran pada sistem. Yang kedua, kemudi sulit dikendalikan. Cek kondisi dan pastikan tekanan angin pada ban sudah sesuai. Jika tekanan sudah benar, periksa juga kondisi steering gear dan pastikan tidak terdapat kerusakan atau kebocoran pada sistem. Yang ketiga, kemudi yang bergetar. Periksa kondisi T-rod dan pastikan tidak ada yang aus atau rusak. Jika ada yang rusak, segera ganti T-rod yang baru. Dan sini ada gambar. Selanjutnya soal nomor 2. Tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment, lengkapi dengan gambarnya. Sistem front wheel alignment adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur sudut roda depan pada sebuah kendaraan. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu
T-rod adalah komponen yang menghubungkan dua roda depan dan membantu mengendalikan arah kendaraan. T-rod ini terdiri dari bagian dalam dan bagian luar. Yang kedua, camber adjustment adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur sudut kemiringan roda. Jika sudut kemiringan roda terlalu besar atau terlalu kecil, akan menyebabkan roda cepat aus dan mengurangi stabilitas kendaraan. Yang ketiga, caster adjustment adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur sudut caster pada roda depan. Sudut caster mempengaruhi kestabilan kendaraan pada saat melaju di jalanan yang tidak rata. Yang ketiga, to adjustment adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur jarak antara kedua roda depan. Jarak yang tepat antara kedua roda depan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan kendaraan. Berikutnya adalah gangguan pada sistem front wheel alignment dapat terjadi karena beberapa hal seperti pertama, ban kempes. Jika ban kendaraan kempes, maka akan mengaruhi sudut kemiringan dan jarak antara kedua roda depan. Solusi untuk mengatasinya adalah dengan mengganti ban yang kempes dengan yang baru. Yang kedua, komponen haus. Jika salah satu komponen sistem front wheel adjustment haus, maka akan mengaruhi sudut roda depan. Solusi untuk mengatasinya adalah dengan mengganti komponen yang haus dengan yang baru. Yang ketiga, perangkat kikir bermasalah. Jika perangkat kikir yang digunakan bermasalah atau tidak akurat, maka akan memengaruhi hasil akhir dari sistem front wheel alignment. Solusi ini mengatasi adalah dengan perbaiki atau mengganti perangkat kikir yang bermasalah. Yang ketiga, tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja, dan jenis tipe, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir. Lengkapi dengan gambarnya. Sistem rem parkir adalah salah satu sistem penting pada kendaraan, berfungsi untuk memegang kendaraan tetap berada di tempat yang diinginkan ketika dihentikan. Komponen-komponen utama pada sistem rem parkir. Yang pertama, pedal rem parkir adalah komponen yang digunakan untuk mengaktifkan sistem rem parkir pada mobil. Yang kedua, kabel rem parkir adalah komponen yang menghubungkan pedal rem parkir dengan rem parkir di roda belakang mobil. Yang ketiga, rem parkir adalah komponen yang terdiri dari kampas dan piringan rem yang dipasang pada roda belakang mobil. Dan adapun cara kerja sistem rem parkir adalah ketika pedal rem diparkir ditekan, maka kabel rem parkir akan menarik rem parkir pada roda belakang untuk mengunci roda agar tidak bergerak. Jenis atau tipe sistem rem parkir ada beberapa, yaitu yang pertama, sistem rem parkir. Sistem ini bisa digunakan pada mobil manual dan terdiri dari tuas rem tangan yang terletak di tengah-tengah konsol tengah mobil. Sistem rem parkir elektronik. Sistem ini bisa digunakan pada mobil dengan transmisi otomatis dan pengendalian dilakukan melalui tombol. Selanjutnya, analisis gangguan pada sistem rem parkir dapat dilakukan jika terjadi masalah pada pedal rem parkir, kabel rem parkir, atau rem parkir itu sendiri. Beberapa gangguan yang mungkin terjadi dan cara memperbaikinya sebagai berikut. Yang pertama, pedal rem parkir tidak berfungsi. Mungkin terjadi karena kabel rem parkir putus atau terkunci. Cara memperbaikinya adalah dengan mengganti kabel rem parkir yang rusak. Yang kedua, rem parkir tidak berfungsi. Mungkin terjadi karena kampas atau piringan rem aus atau kotor. Cara memperbaikinya adalah dengan membersihkan atau mengganti kampas atau piringan rem yang aus. Yang ketiga, rem parkir macet. Mungkin terjadi karena kabel rem parkir kendor atau roda terkunci. Cara memperbaikinya adalah dengan menyetel kembali kabel rem parkir atau mengangkat roda mobil untuk melepaskan rem. Yang soal selanjutnya, nomor 4, tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen, dan
dan fungsi komponen, cara kerja, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem hidrolik dengan gambarnya. Prinsip kerja sistem rem hidrolik adalah menggunakan cairan untuk mengubah tekanan pada piston, sehingga gaya gesekan antara kampas rem dan cakram atau drum menjadi lebih besar. Cairan yang digunakan biasanya adalah brake fluida yang dipompa oleh master silinder untuk menggerakkan piston di kaliper atau wheel cylinder sehingga menghasilkan gaya gesekan pada kampas rem. Jenis-jenis sistem rem hidrolik. Yang pertama, single circuit hydraulic brake system, yaitu sistem rem hidrolik yang hanya memiliki satu jalur sistem rem dan satu master silinder. Dual circuit hydraulic brake system, yaitu sistem rem hidrolik yang memiliki dua jalur sistem rem dan dua master silinder, sehingga jika satu jalur mengalami kerusakan, maka jalur lainnya masih bisa berfungsi untuk mengendalikan kendaraan. Yang ketiga, anti-lock brake system ABS, yaitu sistem rem hidrolik yang dilengkapi dengan sensor-sensor pada roda untuk mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Selanjutnya, beberapa komponen penting pada sistem rem hidrolik, antara lain yang pertama master silinder, berfungsi sebagai pompa yang menghasilkan tekanan pada cairan rem. Yang kedua, kaliper berfungsi sebagai alat penghasil gaya gesek pada kampas rem pada sistem rem cakram. Yang ketiga, wheel cylinder berfungsi sebagai alat penghasil gaya gesek pada kampas rem pada sistem rem tromol. Yang keempat, brake line berfungsi sebagai jalur penghubung antara master silinder dengan kaliper atau wheel cylinder. Cara kerja sistem rem hidrolik adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat pedal rem ditekan, master silinder akan memompa cairan rem ke dalam sistem rem. Yang kedua, tekanan pada cairan rem akan menggerakkan piston pada kaliper wheel cylinder, sehingga gaya gesek pada kampas rem menjadi lebih besar. Yang ketiga, gaya gesek pada kampas rem akan menghentikan pergerakan kendaraan. Selanjutnya, analisis gangguan pada sistem rem hidrolik antara lain. Yang pertama, bocor pada brake line atau sel pada master silinder dapat menyebabkan kebocoran cairan rem dan menurunkan kinerja sistem rem. Yang kedua, kampas rem aus atau rusak dapat mengurangi kemampuan pengereman kendaraan. Sistem ABS mengalami kerusakan pada sensor atau valve dapat menyebabkan ABS tidak berfungsi dengan baik. Langkah memperbaiki sistem rem hidrolik. Yang pertama, dengan mencek dan memperbaiki kebocoran pada brake line atau sel pada master silinder. Yang kedua, ganti kampas rem yang aus atau rusak. Yang ketiga, cek dan perbaiki sistem ABS jika terjadi kerusakan. Yang soal kelima, jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3 merupakan sistem yang digunakan pada kendaraan untuk mengontrol pengereman secara otomatis. Berikut ini adalah penjelasan tentang cara kerja masing-masing tipe pada sistem penyetelan rem otomatis. Yang pertama, sistem penyetelan rem otomatis tipe 1. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 1 menggunakan alat penyetel yang berfungsi untuk menyesuaikan jela antara tromol dan kampas rem. Ketika tromol terus terkikis akibat penggunaan jela antara tromol dan kampas rem akan semakin besar. Alat penyetel kemudian akan menyesuaikan jela tersebut secara otomatis untuk memastikan pengereman yang optimal. Yang kedua, sistem penyetelan rem otomatis tipe 2. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 2 menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan sensor yang terletak di dekat roda sensor ini. Mengukur jumlah gesekan antara kampas rem dan tromol dan mengirimkan informasi tersebut ke perangkat elektronik. Perangkat elektronik kemudian akan menyesuaikan jela antara tromol dan kampas rem untuk memastikan pengereman yang optimal. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 3. Sistem penyetelan
rem otomatis tipe 3 menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan sensor ABS, Anti-Lock Brake System. Sensor ABS mengukur kecepatan roda dan mengirimkan informasi tersebut ke perangkat elektronik. Perangkat elektronik ini kemudian akan menyesuaikan tekanan rem pada masing-masing roda untuk memastikan pengereman yang optimal dan mencegah terjadinya kunci roda wheel lock pada saat pengereman. Soal selanjutnya nomor 6. Tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada rem ABS, lengkapi dengan gambarnya. Rem ABS adalah sistem rem modern yang memungkinkan pengemudi untuk mengontrol kendaraan mereka dengan lebih aman dan efektif. ABS Anti-Lock Braking System membantu mencegah roda terkunci saat pengereman keras, sehingga kendaraan tetap terkendali dan mencegah terjadinya kecelakaan. Cara kerja rem ABS. Ketika pedal rem ditekan, sensor kecepatan di setiap roda mengukur kecepatan putaran roda. Yang kedua, jika sensor mendeteksi bahwa satu atau lebih roda mulai melambat lebih cepat dari kecepatan kendaraan, rem ABS akan mempertahankan reman untuk roda tersebut dan memungkinkan roda yang lain terus berputar. Yang ketiga, setelah roda tersebut memulai berputar lagi, ABS akan melepaskan reman pada roda tersebut dan kembali menempelkan reman pada roda lain yang mulai melambat. Komponen pada sistem rem ABS. Yang pertama, sensor kecepatan roda. Sensor yang dipasang di setiap roda untuk mengukur kecepatan putaran roda. Yang kedua, Central Processing Unit CPU. CPU mengontrol operasi sistem ABS dan menerima sinyal dari sensor kecepatan roda. Yang kedua, valve control hidrolik. Valve ini berfungsi untuk mengontrol aliran cairan rem ke kaliper rem untuk mencegah roda terkunci. Yang ketiga, pompa hidrolik. Pompa ini membantu meningkatkan tekanan rem ketika rem pedal ditekan. Analisis gangguan dan langkah perbaikannya pada rem ABS. Yang pertama, sensor kecepatan roda rusak. Sensor yang rusak atau kotor dapat menghasilkan pembacaan yang salah atau tidak ada pembacaan sama sekali. Periksa dan bersihkan sensor atau ganti jika perlu. CPU tidak berfungsi. Jika CPU mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, ABS tidak akan berfungsi. Periksa dan ganti CPU jika perlu. Valve control hidrolik bermasalah. Valve control hidrolik yang rusak atau bermasalah dapat menyebabkan roda terkunci saat pengereman. Periksa dan ganti valve control hidrolik jika perlu. Pompa hidrolik rusak. Jika pompa hidrolik tidak berfungsi, tekanan rem tidak akan cukup untuk mengaktifkan sistem ABS. Periksa dan ganti pompa hidrolik jika perlu. Soal selanjutnya nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe dan cara kerja pada rem tromol beserta langkah memperbaikinya. Lengkapi dengan gambarnya. Komponen pada rem tromol adalah sebagai berikut. Yang pertama, drum tromol. Yang kedua, brake shoes atau sepatu rem. Yang ketiga, wheel cylinder atau silinder roda. Yang keempat, brake adjuster atau pengatur rem. Yang kelima, return spring atau pegas menarik. Yang keenam, brake leaning atau leaning rem. Jenis atau tipe rem tromol ada dua, yaitu rem tromol hidrolik dan rem tromol mekanik. Rem tromol hidrolik bekerja dengan menggunakan cairan rem tromol untuk menekan piston yang kemudian mendorong sepatu rem ke drum. Sedangkan rem tromol mekanik bekerja dengan menggunakan tali atau kabel untuk menarik sepatu rem ke drum. Cara kerja rem tromol adalah sebagai berikut. Ketika pedal rem ditekan, cairan rem di dalam sistem hidrolik mengalir ke dalam silinder roda dan mendorong piston ke arah sepatu rem. Yang kedua, sepatu rem akan menekan drum dan menghasilkan gaya gesekan akan mengurangi kecepatan roda. Yang ketiga, pada sistem mekanik ketika pedal rem
tekan tali atau kabel akan menarik sepatu rem ke drum. Untuk memperbaiki rem tromol yang rusak, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kendaraan dalam kondisi yang aman dan stabil. Kemudian angkat kendaraan dan lepas roda yang bermasalah. Yang kedua, periksa kondisi drum dan sepatu rem untuk melihat apakah ada aus atau kerusakan yang perlu diperbaiki atau diganti. Yang ketiga, bersihkan drum dan sepatu rem dengan cairan pembersih dengan gosok dengan sikat halus. Yang keempat, ganti atau perbaiki komponen yang rusak atau aus seperti silinder roda, sepatu rem, dan pengatur rem. Yang kelima, pasang kembali roda dan tes rem dengan menginjak pedal rem beberapa kali untuk memastikan rem bekerja dengan baik. Baik, sekian dari saya atau sekian dari presentasi saya. Kurang atau janggalnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.